Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Kali ini kita masih belajar di bab 1 tentang sistem reproduksi manusia. Melanjutkan bagian yang kemarin tentang pembelahan sel, sekarang kita menuju ke pembahasan struktur dan fungsi organ reproduksi manusia, serta kesehatan organ reproduksi manusia. Kita lanjut. Organ reproduksi manusia terdiri dari pria, meliputi bagian luar, yaitu yang terletak di luar tubuh, sehingga nampak dari luar. Ini yang disebutkan bagian-bagian pokoknya saja, masih ada bagian-bagian yang lain, yaitu ada penis dan skrotum. Organ bagian dalam ada testis yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron, epididymis, vas deferens, uretra. Sedang kelenjar reproduksi yang membantu mengaktifkan dan memberi nutrisi sperma adalah ada vesika seminalis, prostat, dan koper. Organ reproduksi wanita, bagian luarnya ada labium mayora dan minora, vulva, dan himen. Sedang organ dalam ada ovarium yang menghasilkan ovum dan hormon estrogen serta progesteron, oviduk, dan uterus serta vagina. Testis akan menghasilkan sperma atau sel kelamin jantan, sedangkan ovarium menghasilkan ovum atau sel telur. Sperma yang akan membuahi ovum disebut fertilisasi, akan membentuk zigot dan tumbuh menjadi embrio. Organ reproduksi manusia dapat mengalami kelainan atau penyakit. Maka dari itu, agar tidak terjadi, harus dijaga kesehatan organ reproduksi. Kita lanjut ke bagian dalam atau lebih detailnya reproduksi pria. Ini tampak samping, ini tampak depannya. Ini alat kelamin luar, ada penis dan skrotum. Alat kelamin dalam, testis ini berada di kantong skrotum. Yang testis ini yang menghasilkan sperma akan dimatangkan di saluran epididymisnya. Epididymis merupakan saluran yang berkelok-kelok yang melingkupi testis ini. Kemudian setelah matang, akan disalurkan melalui vas deferens menuju kantong sperma atau vesika seminalis yang berada di belakang kantong kemih. Sedangkan kalau keluar akan melalui uretra. Nih. Uretra ini selain sebagai saluran sperma, juga berfungsi sebagai saluran kemih atau urin. Walaupun satu saluran, tetapi keluarnya sperma dan urin tidak akan bersamaan. Sedangkan kelenjar reproduksi pria ada vesika seminalis di sini yang menghasilkan cairan bersifat alkali sebagai zat makanan yang menjadi sumber energi dari sperma. Kemudian ada kelenjar prostat di bawah kantong kemih ini yang menghasilkan
cairan asam yang menghasilkan asam sitrat sebagai sumber energi, juga seminoplasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Kemudian kelenjar Cooper atau bulbu uretra ini yang menghasilkan cairan bersifat basa yang dapat menetralisir urin asam yang tertinggal di sepanjang saluran uretra. Spermatogenesis terjadi di dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus yang berbentuk seperti jala dan terdiri atas sel-sel sertoli yang berfungsi memberi makan atau nutrisi dan memelihara sperma. Nah, di dalam tubulus seminiferus ini, selain sel sertoli, juga terdapat sel induk sperma atau spermatogonium, juga sel Leydig yang menghasilkan hormon testosteron untuk pertumbuhan kelamin sekunder pria. Spermatogonium atau sel induk sperma akan mengalami pembelahan mitosis berkali-kali sehingga membentuk spermatosit primer. Dari spermatosit primer ini membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder, kemudian meiosis 2 menjadi spermatid dan berdiferensiasi membentuk spermatozoa atau sperma yang berbentuk seperti kecebong, mempunyai kepala, kemudian badan juga ekor yang akan membantu pergerakan sperma. Kita lanjut ke organ reproduksi wanita. Ini alat kelamin luar, kemudian alat kelamin dalam. Langsung aja kita lihat dengan gambarnya. Ini tampak depan, kemudian tampak samping. Ini yang bagian luar, tadi ada vulva dan labium mayora dan minora. Ini bagian luar. Kemudian bagian dalamnya ada vagina atau mulut rahim, kemudian leher rahim atau serviks, kemudian rahim atau uterus. Sedangkan yang untuk membentuk sel telur adalah ovarium atau indung telur, ini ada sepasang. Kemudian sel telur yang sudah matang akan dilepas atau disebut dengan ovulasi, ditangkap oleh fimbria, ujung dari saluran atau tabung atau tuba Fallopi. Nih ada kanan dan kiri. Ini tampak sampingnya. Ini dalam ini ada vagina, kemudian leher rahim, kemudian rahim. Sampingnya ini, samping rahim, ada sepasang ovarium. Ini diperbesar seperti ini. Ini proses oogenesis atau pembentukan sel telur. Yang akan dilepas tadi, ini fimbria dari tuba Fallopi. Kita lanjut. Proses oogenesis atau pembentukan sel telur terjadi di ovarium. Ini sel telur yang sudah matang akan dikelilingi oleh folikel yang disebut dengan folikel de Graaff. Folikel de Graaff akan menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen ini merangsang kelenjar hipofisis untuk mensekresikan hormon LH atau
luteinizing hormone yang akan merangsang terjadinya pelepasan sel telur, ini lepas, atau ovulasi. Selanjutnya, folikel yang sudah kosong ini, karena sel telurnya sudah keluar, dirangsang oleh LH untuk menjadi badan kuning, atau yang disebut dengan corpus luteum. Corpus luteum ini akan menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi menghambat sekresi dari FSH atau follicle stimulating hormone dan LH. Setelah itu, corpus luteum akan mengecil dan hilang menjadi corpus albicans sehingga progesteron tidak diproduksi lagi. Akibatnya, folikel mulai berkembang lagi dan membentuk sel telur lagi, dan begitu seterusnya setelah matang ovulasi dan kembali lagi. Sekarang kita lanjut tentang pembelahan sel pada oogenesis. Oogenesis terjadi pada waktu anak perempuan masih di dalam kandungan. Sel induk atau primordial calon sel telur yang disebut oogonium membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Oosit primer ini akan membelah secara meiosis. Nanti waktu masa pubertas menjadi oosit sekunder. Oosit sekunder akan berlanjut mengalami meiosis 2 jika ada sperma yang membuahi, nanti akan menjadi oosit dan membentuk sel telur atau ovum. Sedang polosit atau badan polar akan mengalami degenerasi. Nah, jika terjadi pembuahan oleh sperma, maka dinding rahim akan menebal dan menyiapkan diri untuk persiapan perkembangan dari embrio. Namun, jika tidak terjadi pembuahan oleh sperma, maka akan meluruh bersama dinding rahim menjadi darah menstruasi. Nah, untuk fertilisasi dan menstruasi akan dibahas dalam video tersendiri. Sekarang apa saja kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia? Ini ada gonore atau kencing nanah, ini bakteri penyebabnya. Selain kencing nanah juga bisa timbul gejala di peradangan di selaput mata. Kemudian sifilis atau raja singa, ini bakterinya. Ini gejala yang timbul luka atau lesi pada sekitar mulut. Ada herpes simplex genitalis, ini penyebab virusnya. Ini lesi atau yang bernanah di sekitar daerah kelamin. Kemudian ada AIDS, penyebabnya virus HIV. Nah, ini mirip dengan bentuk virus corona yang sekarang lagi pandemi. Ya. Nah, ini adalah orang yang kena penyakit AIDS, kekebalan imunnya hilang dan badan juga kurus kering.
Kemudian ada kandidiasis atau keputihan, bisa karena jamur. Kalau chlamydiasis, penyebabnya bakteri Chlamydia trichomonas. Ada juga epididymitis, peradangan infeksi pada epididymis karena penyakit menular seksual. Nah, sekarang bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi manusia? Antara lain, menjaga kebersihan organ reproduksi secara teratur, mengonsumsi makanan yang higienis dan cukup bergizi, tidak mengenakan celana yang terlalu ketat, juga mengenakan pakaian dalam yang berbahan katun yang dapat menyerap keringat. Ini yang perlu dan penting kalian ketahui dan hindari, yaitu tidak melakukan hubungan seks bebas selain berisiko tinggi terkena penyakit kelamin yang sangat berbahaya seperti AIDS, GO, sifilis, juga melanggar norma agama yang berdosa besar. Nah, semoga dengan pembahasan struktur dan fungsi organ manusia serta bagaimana hubungannya dengan kesehatan organ reproduksi, semoga kalian bisa menjaganya dengan baik. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.